Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai question and answer part 2, terutama pada pokok bahasan cara memilih priority test dan independent test dengan benar. Ini adalah uji beda yang paling sering digunakan oleh peneliti ketika ingin menguji perbedaan antara dua kelompok sampel. Untuk pertanyaan subscriber dari beberapa video yang telah Kanda Data unggah di channel YouTube, masih ada juga yang masih belum memahami sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaan pada intinya saya kelompokkan ke dalam 3 question ini ya. Yang pertama, sebetulnya apa sih syarat menggunakan uji T atau sering disebut dengan t-test? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan penggunaan priority test atau uji T untuk sampel berpasangan dan independent test atau uji T untuk sampel saling bebas. Yang ketiga, jika asumsi normalitas pada priority test dan independent test tidak terpenuhi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Baik, yang pertama, saya akan menggarisbawahi dulu bahwa di sini ada beberapa subscriber juga yang menanyakan, Pak, antara uji T dengan nilai T di analisis regresi apakah sama? Ya, itu pertanyaannya ya. Itu berbeda ya. Jadi kalau T atau di regresi itu namanya T statistik ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi nilai T hitung. Namun kalau di sini ini adalah untuk yang uji beda ya, uji beda untuk dua kelompok sampel. Jadi dalam konteksnya berbeda. Baik. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Nah, selanjutnya kita coba membedakan dulu ya. Jadi untuk priority test atau independent test, ketika kita mempunyai studi kasus yang akan kita selesaikan pada sebuah penelitian. Jadi, dari namanya kita sudah jelas. Ya, jadi t-test untuk sampel berpasangan yaitu yang priority test. Artinya, sampelnya itu harus berpasangan. Selanjutnya, kalau sampelnya tidak berpasangan atau saling bebas, itu menggunakan independent t-test. Sebelum itu, kita harus paham bahwa di uji T ini adalah hanya menguji untuk dua kelompok sampel. Nah, bagaimana kalau sampel yang kita uji itu lebih dari dua? Contoh begini, misalkan kita ingin mengamati perbedaan produksi padi di wilayah desa A, kemudian di wilayah desa B, dan produksi padi di wilayah desa C. Kan itu lebih dari dua. Nah, kalau sampel kelompok sampelnya lebih dari dua, kita tidak menggunakan ini lagi, tapi kita bisa menggunakan salah satunya adalah one way ANOVA. Jadi kalau kita ingin membedakan produksi padi di desa A dan produksi padi di desa B, itu bisa menggunakan uji T. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman ingin mengetahui perbedaan produksi padi di desa A dan produksi padi di desa B, apa yang dipilih? Apakah priority test atau independent test? Tuh. Sebelum ke sini, kita harus paham dulu asumsinya. Salah satu asumsinya ketika kita menggunakan uji T adalah normalitas data ya. Jadi data terdistribusi normal. Jadi kalau teman-teman menggunakan skala pengukuran interval atau rasio yang parametrik ya kita perlu uji normal tidak datanya. Kalau hasil pengujian terdistribusi normal berarti memenuhi asumsi. Tadi kan yang pertama terdistribusi normal. Kemudian yang tadi yang pertama adalah yang dua kelompok sampel. Yang kedua adalah terdistribusi normal. Itu harus dipenuhi. Selanjutnya untuk membedakan yang berpasangan dengan yang tidak berpasangan. Kalau yang
tadi contohnya adalah bagaimana perbedaan produksi padi di desa A dan desa B adalah masuk yang mana? Yang independen dites. Ya, karena tidak berpasangan antara desa A dan desa B. Kenapa tidak berpasangan? Karena sampel atau responden di desa A dengan desa B tentunya berbeda, ya. Jadi kalau di dalam independent test itu ya paling bebas, tidak harus sampel yang sama. Jadi petani misalkan di desa A ada 150, di desa B ada 165, ya tidak apa-apa, tidak harus sama persis dan berpasangan, ya, di desa A dan desa B. Nah, itu adalah independent test. Nah, kemudian bagaimana membedakan untuk yang pilot test? Kalau yang berpasangan, contohnya kalau begini. Jadi bagaimana perbedaan produksi padi ya sebelum dan setelah menggunakan benih bersertifikat. Misalkan, contoh begini. Jadi ketika eh, petani di desa A misalkan ada 150. Nah, kita ambil datanya tuh dari 150 petani itu. Produksi padi berapa semuanya? Ya, produksi padi kita ambil datanya semuanya. Selanjutnya kita introduksi benih baru bersertifikat misalkan. Ditanam, kemudian setelah 4 bulan, setelah panen, kita hitung lagi hasilnya produksinya berapa. Nah, itu kita namakan dengan post test. Kalau sebelumnya kita namakan dengan pre-test. Nah, perbandingan antara pre-test dan post-test atau penggunaan benih existing ya yang kondisi awal dengan perbedaan penggunaan benih bersertifikat, apakah ada perbedaan yang nyata atau tidak? Itu yang namanya menggunakan sampel berpasangan. Jadi petaninya sama ya, baik pre-test maupun post-test. Begitu juga kalau kita ingin mengetahui metode pembelajaran di sekolah, misalkan metode pembelajaran lama, kita ambil pre-test nilai, kemudian kita lakukan eksperimen ya atau pelatihan kepada siswa, bukan pelatihan ya, metode pembelajaran baru pada siswa diterapkan selama 1 semester misalkan. Di akhir semester kita ambil nilai, itu namakan post-test, kita uji perbedaannya, itu namanya pilot test. Jadi siswanya itu sama antara sebelum dan setelah. Nah, perbedaannya di situ. Jumlahnya pun sama respondennya. Beda sama independen tadi kan. Nah, itu yang membedakan. Mudah-mudahan jelas ya. Kita berlanjut. Selanjutnya, bagaimana jika data tidak terdistribusi normal? Jadi kalau data tidak terdistribusi normal, ada alternatif ya. Jadi ketika sama seperti kita menggunakan uji beda pada variabel-variabel non parametrik, kita bisa melihat untuk yang skala ordinal ya, ada uji Mann-Whitney, ada juga uji Wilcoxon. Ya, nanti keduanya berbeda ya. Wilcoxon dan Mann-Whitney di perbedaannya yaitu di berpasangan dan tidak berpasangan. Itu untuk non parametrik dan juga untuk variabel-variabel interval atau rasio yang tidak terdistribusi normal bisa menggunakan itu. Wilcoxon atau Mann-Whitney. Dilihat apakah berpasangan atau saling independen atau saling bebas. Ya, jadi itu solusinya ya. Jadi membedakannya mudah-mudahan tadi di poin sebelum ini semakin jelas untuk memilih apakah menggunakan priority test atau independent test. Baik, ini adalah video yang dapat saya share pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah untuk pengetahuan kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.